Pemirsa, pada hari Kamis lalu, satu keluarga menjadi korban keracunan terjadi di Bantar Gebang, Bekasi. 3 orang dinyatakan tewas dan 1 orang balita dinyatakan selamat dan hingga saat ini mendapatkan pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi. Komisioner Bidang Hukum Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi mengatakan bahwa kondisi bocah berusia 5 tahun yang menjadi korban keracunan sudah mulai membaik. Pihak KPAD saat ini tengah berkonsentrasi mengembalikan psikologi sang anak dari rasa trauma karena telah melihat peristiwa yang merenggut jiwa 3 anggota keluarga lainnya. Selain memulihkan mental, psikologi sang anak, pihak KPAD juga berusaha untuk mengembalikan kepercayaan diri, tentunya juga semangat hidup sang anak setelah sang ibu dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa ini. Sebelumnya yang kita tahu bahwa memang pada Kamis lalu warga Ciketing, Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ini digegerkan dengan temuan satu keluarga menjadi korban dari keracunan dan 3 orang dinyatakan tewas. Bagaimana kondisi dari korban saat ini dan juga apa bentuk-bentuk pendampingan yang diberikan oleh KPAD? Langsung saja kita akan mendengarkan keterangan dari Bapak Nofrian selaku Komisioner KPAD Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nofrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak. Baik Pak Nofrian, hingga saat ini bagaimana kondisi dari korban selamat ini? Ya baik, hari ini saya masih ada di RSUD Bantar Gebang dan kita terus memantau Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi dan Dinas Perlindungan Anak serta Polres Kota Bekasi. Kita bersinergi tetap memantau perkembangan anak Ananda A yang hari ini, dan perkembangannya hari ini alhamdulillah syukur puji Tuhan bahwa hari ini Ananda hari ini sudah mulai aktif, sudah bisa bergerak, sudah mulai ceria, walaupun memang sesekali memang kita masih melihat trauma-trauma yang dialami oleh anak, terutama kondisi-kondisi di mana ketika anak dalam kondisi terdiam, dia akan teringat kembali menanyakan ibundanya gitu Mbak. Baik, trauma-trauma ini tadi Bapak Nofrian sudah menjelaskan sempat menanyakan ibundanya. Adakah hal-hal lain Pak yang disampaikan oleh anak ini Pak? Ya memang cara bahasa Ananda A ini memang menggunakan bahasa Sunda yang sangat halus ya, jadi memang kita butuh ekstra untuk melakukan interaksi, komunikasi gitu ya. Dan Ananda memang kita terus ajak dengan lingkungan yang sehingga bisa melupakan anak terus. Tapi kan ada satu sisi di mana anak harus terdiam sebelum tidur. Nah, pertama masa-masa sebelum tidur tuh terkadang anak suka menanyakan ibundanya gitu kan. Dan memang sepertinya memang dari hasil pendampingan tadi tim psikolog kami juga memang Ananda memang belum paham sebenarnya apa yang terjadi. Ya. Kayak gitu Mbak. Baik Pak Nofrian, pendampingan seperti apa yang diberikan oleh KPAD ini Pak kepada Ananda ini? Ya, pendampingan di awal pada saat hari Kamis memang kita apresiasi Polres Kota Bekasi dan RSUD cepat tanggap terhadap hal tersebut sehingga anak hari ini sudah mulai kondisi secara fisik ya. Pertama pendampingan kami kita melihat perkembangan fisiknya dan ternyata sudah alhamdulillah sudah mulai baik. Dan kedua adalah tugas kami adalah bagaimana keberlangsungan hidup anak Ananda A ini bisa menjadi lebih baik gitu. Dan kita juga melihat bahwa keberfungsian sosial anak ke depan bisa berjalan dengan normal walaupun dia mengalami masa-masa yang ini kondisi yang mungkin untuk seorang anak ini cukup berat ya. Karena ke depan anak ini akan kehilangan keluarganya gitu kan. Dan mungkin anaknya juga melihat kejadian tersebut walaupun dia belum sadar sebenarnya apa yang terjadi. Baik. Nah yang terpenting adalah sekarang buat kami adalah bagaimana trauma healing kita lakukan, dan yang pertama kami lakukan adalah kita mencari lingkungan yang kondusif karena untuk melakukan trauma healing lingkungan itu menjadi faktor terpenting sebenarnya untuk anak bisa nyaman, anak bisa keluar dari permasalahan sehingga anak memiliki resiliensi dalam menghadapi permasalahannya. Baik. Setelah misalkan sudah ada tempat, nanti kita akan bikin tahapan-tahapan yang bagaimana membuat sebuah lingkungan anak nyaman, dinamis, karena memang salah satu untuk mengalihkan ingatan adalah dengan aktivitas-aktivitas yang menghibur dan membuat anak terlupa akan permasalahannya. Dan setelah itu juga kita akan memberikan pemahaman kepada anak bahwa ini adalah sebuah realita. Gitu. Baik. Sehingga ketika anak sudah bisa
menghadapi permasalahannya bisa jadi ini akan menjadi lompatan bagi seorang anak untuk dia bisa menghadapi hidupnya lebih baik. Baik, Pak Nofrian. Kalau tidak kita dampingi, ya gimana? Ya, silakan dilanjutkan. Ya, bila tidak didampingi kita akan ada kekhawatiran sebenarnya. Baik. Trauma ini membuat anak akan menjadi sedih, putus asa, bahkan ada kecenderungan trauma yang tidak diselesaikan bisa menyebabkan tingkat bunuh diri juga. Baik, Pak Nofrian, terakhir, ini menurut keterangan dokter, sampai berapa lama proses perawatan yang dibutuhkan oleh korban ini untuk tetap berada di rumah sakit? Kemudian setelah selesai atau juga setelah keluar dari rumah sakit, bagaimana Pak untuk proses pengasuhan? Ataukah di bawah KPAD atau seperti apa Pak nanti pengaturannya, pengasuhan ini? Ya, baik Mbak. Insya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita sudah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait gitu, untuk bagaimana kita melakukan tempat lingkungan yang terbaik untuk anak. Kita KPAD terus pantau dengan DP3A lingkungan yang terbaik. Kita sudah koordinasi. Mudah-mudahan insya Allah besok anak sudah bisa keluar dari rumah sakit dan kita akan terus dampingi anak-anak tersebut gitu, sehingga kita bisa membuat sebuah bisa jadi ini sebuah lompatan ya, bahwa anak yang menghadapi masalah itu bisa keluar dari masalah dan dia bisa melompat lebih jauh gitu. Kayak gitu. Dan terus kita dampingi dengan stakeholder terkait, terutama dengan pemerintah. Dan terkait pengasuhan, kan pada idealnya sebenarnya keluarga terdekat ya Mbak ya. Tapi kita akan melihat apakah keluarga terdekat itu layak untuk mengasuh atau tidak. Kalaupun nanti anak tersebut lingkungan keluarga tidak layak untuk mengasuh gitu, ya bisa jadi negara akan mengambil alih untuk mengasuhnya. Baik, Pak Karena Nofrian. negara sudah siap untuk perlindungan untuk hal-hal seperti itu. Baik, Pak Nofrian, terima kasih untuk keterangan yang sudah disampaikan. Kami akan terus tunggu tentunya bagaimana proses dari penyidikan polisi berlanjut, kemudian juga bagaimana pembinaan, pembimbingan juga diberikan oleh KPAD kepada korban yang selamat ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak Nofrian. Selamat malam. Ya, sama-sama. Selamat malam.